Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Malam hari ini kita berkumpul untuk mengingat dan menghayati betapa besar penyertaan dan anugerah Tuhan bagi Gereja GKI Pregolan Bunder yang boleh merayakan hari ulang tahun ke-144 tahun. Ulang tahun gereja merupakan sebuah momen yang penuh makna untuk kita dapat kembali merefleksikan iman kita, mengingat kasih setia Tuhan, serta memperkuat komitmen bersama di dalam melayaninya. Liturgi di dalam malam puji-pujian pada hari ini disusun berdasarkan Mazmur 121. Tidak akan ada bagian khusus di mana khotbah disampaikan. Namun di sepanjang liturgi pada malam hari ini, kita akan bersama-sama diajak untuk merenungkan keindahan dan keajaiban penyertaan Tuhan, Sang Penjaga setia dari generasi ke generasi. Untuk mengawali seluruh rangkaian malam puji-pujian pada malam hari ini, mari bersama kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Kasih yang setia, malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Engkau adalah Allah yang menuntun kami di sepanjang masa, penjaga yang setia dari generasi ke generasi. Kami bersyukur sebab 144 tahun sudah Engkau memelihara dan menuntun gerejamu, GKI Pregolan Bunder ini. 140 tahun yang Kau rajut menjadi kisah yang indah, kisah tentang kasih yang tak pernah padam, tentang pengharapan yang terus Kau tegakkan, dan tentang iman yang Kau kuatkan di tengah segala suka maupun duka. Dalam seluruh kisah itu kami mensyukuri satu hal yang pasti, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Setiamu tetap sama dari dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Karena itu pada malam puji-pujian ini, kami ingin mempersembahkan hati dan hidup kami melalui nyanyian, doa, dan sukacita iman sebagai ungkapan syukur atas karya kasih-Mu yang ajaib. Berkatilah setiap kami yang hadir. Berkatilah setiap pelayan yang akan melayani, dan setiap suara yang akan meninggikan puji-pujian bagi-Mu. Biarlah semuanya bersatu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dengan penuh kerendahan hati, kami menyerahkan seluruh rangkaian malam puji-pujian pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu yang setia dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami mau membuka ibadah pada hari ini. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan bersama-sama menyelami kebaikan dan kekayaan anugerah Allah melalui malam puji-pujian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca pada malam hari ini tentu sudah sangat familiar bagi setiap kita. Setiap minggu kita mendengarkannya di dalam pembukaan ibadah. Dan ini merupakan sebuah pernyataan bahwa Tuhanlah yang menginisiasi dan memulai perjumpaan dengan umatnya. Tuhanlah semesta alam. Dialah yang mendirikan gerejanya. Dialah yang mengumpulkan umatnya dan memelihara dengan kesetiaannya sampai selama-lamanya.
Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gunung adalah tempat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah membangun kuil-kuilnya, tempat mereka berdoa dan mencari pertolongan. Namun bagi pemazmur, pertolongannya bukanlah berasal dari gunung-gunung itu, melainkan dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ketika pemazmur mengangkat kepalanya dan memandang gunung-gunung, ia mengingat bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungannya. Tiada yang lain, hanya Tuhan saja. Mine eyes unto the
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jika memandang ke tempat tinggi adalah gambaran untuk berharap, pertanyaannya di mana keharapan itu berada? Apakah di tempat yang jauh, sejauh mata memandang ke gunung-gunung yang tinggi? Ketika pemazmur melayangkan matanya ke gunung, ia tahu bahwa pertolongannya bukan dari tempat yang jauh. Pertolongannya datang dari Tuhan yang senantiasa dekat. Bukankah dalam setiap hembusan nafas kita terukir bukti anugerahnya yang begitu dekat dan erat kepada kita, yang beranugerah menopang kita setiap hari? Bukankah dalam setiap denyut nadi kita terpatri kasih karunia-Nya yang hangat? Penyertaan-Nya kita rasakan setiap hari, yang mengizinkan engkau dan saya hidup detik demi detik, detak demi detak. Kita gak pernah sendirian, karena kita ada di tangan-Nya, kita ada di hati-Nya, kita ada di pikiran-Nya, tidak pernah ditinggalkan. Di momen ini, rasakan setiap hembusan nafas yang keluar dari hidungmu. Letakkan tanganmu di dada dan rasakan setiap denyut yang berdetak detik demi detik. Ia dekat, sedekat hembusan nafas dan sedekat denyut nadimu. Mari kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang dekat dengan umat-Nya. Jemaat, saya ambil waktu untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah
datangnya pertolongan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gunung-gunung bukan hanya bicara tentang pertolongan dan harapan, tetapi tentang juga bahaya dan ancaman. Di zaman itu gunung adalah tempat bersembunyinya para bandit dan penjahat. Maka ketika pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung, ia tahu bahwa ada bahaya di sekelilingnya. Namun pemazmur meyakini di tengah ancaman bahaya ada Tuhan yang memberi pertolongannya. Ia aman sebab berlindung pada Tuhan.
Tuhan itu dekat, Tuhan itu kuat. Pemazmur melanjutkan syairnya dengan kalimat yang begitu indah. Mari kita membacanya bersama. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Inilah yang dialami gereja Tuhan dari masa ke masa. dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Jangan jaga umatnya Dengan setia mentari siang, takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 siang, takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Goedenavond. Groden i de liefde van Christus. Selamat malam. Salam dalam kasih Kristus.
Perkenalkan, nama saya Abraham Delphos. Saya seorang misionari dari Nederland yang Tuhan pimpin untuk membawa Injil. Kami bukan dari lembaga misi yang dikelola oleh pemerintah, tapi Tuhan menanamkan di dalam hati kami untuk membawa Injil Tuhan. Perjalanan dari Nederland, dari Belanda sangat berat. Bahkan saya tidak tahu apakah Injil Tuhan, dan bahkan saya diterima. Tapi tidak mengapa, asalkan Injil Tuhan diberitakan ke segala penjuru, termasuk Indonesia. Pada tahun 1881, pertama kalinya saya menginjakkan kaki di kota ini, Surabaya. Oleh karena pertolongan Tuhan yang besar, puji nama Tuhan, pada 11 September 1881 di kota ini, puji nama Tuhan, terjadi kebaktian untuk pertama kalinya, dan warga jemaat sepakat untuk membentuk Christianity Reformede Sending Semente yang nantinya dikenal dengan GGS, Gereja Reform Surabaya. Dan di dalam anugerah Tuhan, jemaat makin bertumbuh dan bertambah banyak. Saya bersyukur, tapi saya harus kembali ke Nederland. Tapi sekali lagi, Tuhan memelihara umatnya. Dia mengirim orang-orang untuk terus melayani jemaat di tempat ini. Tuhan tak pernah sekalipun meninggalkan umatnya. Sekalipun pada masa pendudukan Jepang, hamba-hamba Tuhan, bahkan umat Tuhan mengalami penganiayaan, tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketika pergumulan datang silih berganti, firman Tuhan itulah yang tetap kami pegang. Betapa berharganya firman Tuhan yang terus kami pegang dari generasi ke generasi. Nyanyikanlah itu firman kehidupan, sungguh mulia dan baru firman kehidupan, firman yang berbeda, ajarku setia, indah benar, ajar benar, firman kehidupan, indah benar, ajar benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia Firman kehidupan, hai pendosa dengarkanlah, firman kehidupan, bagimu anugerah diberi berlimpah. indah benar, ajar benar, firman kehidupan,
Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah adalah firman kehidupan. Dan Mazmur 121 ayat 3 menuliskan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup manusia, kita menyadari bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Tetapi Tuhan hadir dan bekerja di sepanjang masa. Dia bekerja dari generasi ke generasi tanpa pernah berubah. Berbeda dengan manusia yang terbatas, Tuhan tidak terbatas. Ia tidak pernah lengah di dalam menjagai gerejanya. 100 tahun lebih telah berlalu setelah gereja ini berdiri. Tuhan terus menopang dan memelihara GKI Pregolan Bunder. Dia juga yang memberkati gerejanya. Dan salah satu berkat itu mewujud dalam perkembangan jumlah anggota jemaat. Dan oleh karena anggota jemaat bertambah, maka kebutuhan gedung, kebutuhan ruangan juga bertambah. Dan ini memberi pergumulan yang baru, bahwa apa yang tidak ada, yaitu gedung dan ruangan-ruangan, sekarang menjadi kebutuhan. Hal yang sangat menarik, bahwa kebutuhan itu menjadi pergumulan, dan di dalam pergumulan itu ada orang-orang yang menjadi saksi iman, bahwa Tuhan adalah pemelihara yang mencukupkan kebutuhan gerejanya. Jika kita menghitung berapa banyak saksi iman di dalam perjalanan sejarah GKI Pregolan Bunder, kita bisa berkata banyak. Tapi izinkan malam ini saya menyebut sebuah nama Bapak Thomas Adi Rahmat. Pada waktu itu beliau adalah seorang penatua dan bertugas atau berjabatan sebagai bendahara majelis jemaat. Ya, sekarang bersama kita Pak Thomas. Pak, selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Selamat malam semua. Kami ingin mendengar bagaimana majelis jemaat dan jemaat GKI Pregolan Bunder kemudian dapat memenuhi kebutuhan gedung dan ruangan-ruangan yang sebetulnya sangat mendesak. Silakan, Pak. Ya, waktu itu saya ingat tahun 95-96 ya. Jadi waktu itu Indonesia masih oke-oke. Majelis setelah bergumul dan berdoa lalu memutuskan untuk membangun GSG yang di sebelah kiri saya, kanan dari Bapak Ibu semua. Nah, saya waktu itu ditunjuk sebagai ketua tim pembangunan dan akhirnya setelah izin-izin yang waktu itu juga agak sulit setelah kami urus, karena sebelumnya diurus oleh majelis agak tersendat ya. Nanti akhirnya diserahkan pada tim pembangunan yang mungkin lebih mengerti jalurnya, akhirnya dapat mulai dibangun mungkin kira-kira tahun 96 akhir dan oke-oke aja gitu, lancar seperti biasa. Sampai Pak, saya permisi tanya dulu. Satu hal yang saya ingat karena waktu itu saya mulai ada di gereja ini, bahwa ketika bergumul untuk ketersediaan gedung, maka majelis jemaat berdoa, begitu Pak ya? Iya, betul. Majelis jemaat berdoa dan memutuskan untuk membangun gedung serbaguna atau GSG. Tapi pertanyaannya sekarang Pak, seingat saya pada suatu saat pembangunan itu macet karena tidak ada dana. Nah itu yang karena sekarang silakan melanjutkan ceritanya. Saat itu memang majelis butuh untuk ruang sekolah minggu dan ruang serbaguna untuk remaja atau pra-remaja gitu ya, yang agak gede. Makanya itu diputuskan pembangunan itu. Masalahnya waktu itu saya betul-betul ingat pas waktu Krismon itu bangunan fisik sudah jadi, cuma finishingnya masih belum jadi. Dan seperti Bapak Ibu semua ketahui, saat itu bagaimana ekonomi Indonesia yang porak-poranda. Jadi jangan ngomong bangun ya, untuk biaya untuk
Untuk operasional gereja aja, saya ingat pernah mengalami ini dananya majelis gereja itu cuma untuk 1 minggu atau 2 minggu. Jadi waktu itu juga di kemajelisan juga bergumul, gimana nih Thomas, kita jalani aja, nanti kan Tuhan kan memberi jalan gitu. Dan memang luar biasa, akhirnya waktu itu saya sampai dari tim pembangunan itu juga gimana nih kalau macet, rasanya kita juga putus asa. Akhirnya kita pasca coba lah, kita rapat, ini bukan rapat untuk bangun, kita rapat bagaimana supaya kita semangat dan berserah penuh pada Tuhan supaya bisa melanjutkan pembangunan ini. Waktu itu kita berdoa dari tim pembangunan sampai nangis, sampai aduh pokoknya udah pasrah gimana. Nah gitu. Dan Tuhan menolong Pak ya. Betul, Tuhan Dan menolong. Tuhan menolong. Pak Thomas, ingatkah sebuah peristiwa di mana kecukupan dana itu kemudian terjadi secara luar biasa? Nah, setelah kita berdoa nggak lama kemudian saya ingat penatua almarhum Pak Tejo Raharjo ya, yang ayahnya Feni sama almarhumila. Iya, almarhumila itu ya, itu ngomong sama saya, Thomas, ada jemaat, bukan jemaat kita, simpatisan jemaat Pregulan Bunder yang hubungi saya kenal, dia mau ngasih 200 juta. Loh, apa Pak Tejo minta? Enggak, dia tahu-tahu hubungi saya, dia ngomong mau ngasih gereja 200 juta untuk pembangunan. Nah, itu bagi saya ingat aja sekarang rasanya pingin nangis gitu ya. Luar biasa karena Tuhan itu bisa memakai siapapun juga. Jadi kita ngomong ekonomi waktu itu sulit, tapi ternyata Tuhan bisa memberikan berkat yang luar biasa pada jemaat yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan membisikkan kamu saatnya membantu Pregulan Bunder. Nah, itu yang saya ngomong luar. Saya tanya Pak, saya kenal Pak? Enggak, kamu enggak kenal. Dari tim pembangunan enggak ada yang kenal. Tapi ya saya enggak tanya, berarti orangnya memang tidak mau diketahui, ya udah oke. Jadi memang Tuhan bekerja secara luar biasa. Gitu. Sharing Pak Thomas menolong kita melihat kebenaran firman Allah bahwa Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Penjaga kita tidak terlelap. GSG akhirnya selesai dibangun dan betul-betul menjawab banyak kebutuhan ruangan pada waktu itu. Terima kasih Pak Thomas sama-sama. untuk sharing. Tuhan memberkati. Ya. Bapak Ibu Saudara, tadi bicara tentang 100 tahun setelah GKI atau Gereformeerde Kerk berdiri. Sekarang kita beranjak ke 125 tahun kemudian. Jadi 25 tahun setelah sharing yang tadi Pak Thomas sampaikan. Puji Tuhan bahwa Ia memberkati gereja kita dengan pertambahan jumlah anggota. Dan persoalan yang sama kembali muncul, tidak cukup bangunan atau gedung atau ruangan, tidak cukup lahan untuk aktivitas gereja yang mengakomodasi seluruh kebutuhan. Seperti pada proses yang pertama tadi, ada pergumulan, ada doa, dan Tuhan menjawab doa. Pada kebutuhan yang kedua akan lahan dan bangunan, gereja kita kembali mengalami bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kaki kita goyah. Ada banyak orang yang menjadi saksi iman, tapi malam ini saya mengundang secara khusus Pak Sindu Prawira. Beliau pada waktu itu ketua majelis jemaat dan beliau adalah salah satu saksi iman bagaimana pembangunan gereja itu bisa berlangsung. Pak Sindu, silakan sharing apa yang terjadi pada saat itu sehingga kita pada akhirnya punya Pregulan Bunder 23 gedung lahan yang terletak persis di seberang gereja kita. Ya, Baik Bu, terima kasih. Jadi kira-kira akhir 2010 ketika pelayanan sekolah minggu terus berkembang, membutuhkan kelas-kelas tambahan. Kita nggak punya kelas dan kalau saya ingat di belakang itu sempat sampai dibuat kelas, disusun bentuknya itu sangat sementara ya, dan kemudian kita mulai mendoakan dan kebetulan kita mengetahui di belakang itu dijual, ditawarkan dijual. Tetapi yang menarik, setiap kali kita menghubungi orang itu harganya sepakat, dinaikkan. Kita menghubungi lagi, dinaikkan lagi, menghubungi lagi, dinaikkan lagi. Dan
nampaknya yang pemilik itu tidak senang kalau lahan itu dibeli oleh gereja. Pak, apakah saya mengingat dengan baik? Penawaran pertama 3 juta. 3M, Bu. 3M, kurang banyak. Penawaran pertama 3M, kalau 3 juta Pak Jaya kita dapat gotnya saja ya. Pertama 3M, tapi kemudian naik 4M, dan kemudian naik 5M, dan kemudian tidak jadi dijual. Iya, Pak, setelah kita setuju, ternyata yang bersangkutan tidak mau menjualnya. Lalu apa Pak yang dilakukan oleh majelis jemaat pada waktu itu? Ya, kami berdoa, dan ketika kami sedang dalam proses negosiasi, ternyata lahan di depan itu dipasang tanda dijual. Dan kami berdoa bersama, karena harganya cukup tinggi dan itu di luar jangkauan kemampuan kami pada waktu itu. Kami hanya punya dana sekitar 3 miliar lebih, tapi ditawarkan dengan harga 16 miliar. Tapi kami waktu itu seluruh majelis jemaat berdoa, dan kita minta pimpinan Tuhan, Tuhan apakah ini yang Kau kehendaki? Dan menarik pada rapat majelis setelah kita berdoa, saya menanyakan satu persatu. Sengaja saya tidak mengatakan atau mempengaruhi saya mau beli, tapi mari semua berbicara. Dan kita dapat konfirmasi bahwa itu adalah kehendak Tuhan untuk kita melangkah maju, ketika tidak ada satupun dari anggota majelis waktu itu sekitar 30 lebih yang mengatakan tidak. Dan jarang, hampir tidak pernah ada kesepakatan di mana 30 orang lebih pada hari yang sama semua mengatakan ya, kita harus melangkah langkah iman. Pak Sindu, saya boleh menambahi sedikit Pak ya. Bapak Ibu Saudara, saya ada di dalam kemajelisan pada waktu itu. Pak Sindu mengundang kami bukan untuk rapat tapi untuk berdoa. Seperti yang Pak Thomas bilang tadi, kalau cerita itu kepingin nangis. Jadi bisa membayangkan 32 orang pada waktu itu Pak ya. Ada yang duduk, ada yang berlutut, ada yang berdoa dengan bersuara, tetapi rasanya semua itu menangis karena sangat tidak berdaya. Sadar bahwa kami tidak berdaya, tetapi punya kekuatan yang sama, dan kekuatan itu bertumpu pada Allah yang tidak pernah lengah menjagai gerejanya. Saya ingat waktu Pak Sindu maju dan kemudian bertanya, bagaimana Bapak Ibu keputusan setelah berdoa? Seperti yang Pak Sindu tadi katakan, seluruh anggota majelis yang ada pada waktu itu sepakat bahwa bangunan berharga 16M yang uangnya tidak cocok dengan uang majelis disepakati untuk dibeli. Pak Sindu, sekarang tolong melanjutkan bagaimana pergumulan sampai kemudian lahan di depan itu bisa dibeli. Iya, jadi prosesnya bagi saya sebagai ketua pada waktu sangat menegangkan, karena pada waktu itu kemampuan majelis mengumpulkan dana 1 bulan itu hanya 350 juta. Dari pihak penjual mengatakan oke, boleh dicicil, tapi pada waktu itu belum ada kesepakatan berapa lama. Kami tetap berharap wah cicilannya itu bisa panjang. Tapi kemudian di tengah proses itu ada konglomerat yang mengetahui dijual, dia menawarkan harga yang jauh lebih tinggi. Kalau tidak salah pada waktu itu menawarkan 20M, ditawarkan kita. Tapi karena kita sudah sepakat, tiba-tiba ketika mau menghadap notaris, beberapa hari sebelumnya itu pihak penjual mengatakan oke, karena kami sudah berjanji, maka kami minta pembayarannya harus dilakukan dalam 1 tahun dan tidak boleh terlambat. Terlambat 1 hari saja perjanjian dibatalkan, dan semua uang yang sudah masuk dianggap hangus. Wah, ini satu pergumulan yang sangat berat, karena kalau sudah bayar 4M, waktu itu kami diminta uang mukanya 4M, masih ada sekitar 12M ya, jadi 1 bulan 1M yang harus dikumpulkan, padahal kemampuan hanya 350 juta. Disitulah kami semua berdoa, dan akhirnya kita memutuskan ya kita berjalan menandatangani di hadapan notaris dengan kesepakatan dicicil 1M setiap bulan.
Bapak Ibu Saudara, ketika itu perasaan kami ini seperti Daud yang menghadapi Goliat. Tetapi ketika berdoa, kami melihat bahwa Allah membuat kita tidak pernah goyah. Pak Sindu, apakah selain dari persembahan yang dikumpulkan oleh jemaat, jadi anak sekolah minggu dibagi celengan plastik bentuknya ayam, mereka mengumpulkan uang. Saya ingat tetangga saya di Pastori itu jemaat Pergaulan Bunder, dan anak dari keluarga itu TK, dia tidak memakai uang jajannya dan bilang, Oma Ani, ini adik simpen untuk beli tanah di gereja. Jadi itu gambaran bahwa semua pihak terlibat untuk mendukung ketersediaan dana 1M 1 bulan. Pak Sindu, apakah ada pihak lain yang membantu sehingga pada akhirnya bangunan itu dapat dibeli, lahan dan bangunannya dapat dibeli? Ya, seperti yang tadi diceritakan Pak Thomas, Tuhan itu bisa menggerakkan siapapun ya. Tiba-tiba kita nggak tahu ada dana masuk dari Jakarta 300 juta. Ada sumber-sumber yang kita nggak pernah pikirkan itu masuk, dan pada waktu itu juga ada jemaat yang bahkan mengumpulkan barang antiknya, Bu. Ya, jadi barang-barang antik itu dipersembahkan di gereja. Ada yang mempersembahkan mobil, ada yang mempersembahkan sepeda motor. Jadi kita melihat luar biasa, Tuhan itu bisa menggerakkan dalam bentuk apapun, yang dimana itu akhirnya bisa terrealisir, dan pada hari hanya semua terbayar tepat waktu, dan Tuhan menyediakan dengan tepat jumlahnya. Ya, saya ingat dalam kebaktian ketika diumumkan, jadi di layar monitor kiri dan kanan itu muncul kata lunas. Sejumlah orang di dalam ruang kebaktian pada waktu itu bertepuk tangan, menangis, terharu karena melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang mencukupkan kebutuhan kita. Pak Sindu, terima kasih banyak untuk sharing. Terima kasih untuk pelayanan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saat kita berdoa dan berseru kepadanya, Ia mendengar dan memenuhi apa yang kita butuhkan. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada di dalam masanya. Waktu kemudian terus bergerak dan Tuhan kembali menyediakan saksi iman dalam perjalanan gereja kita, bahwa Tuhan terus menyertai, Tuhan terus menyediakan. Dan kita akan mendengar sharing dari Pendeta Sandi Nugroho dan Pendeta Esra Rinaldi yang juga menjadi saksi dari bagaimana Allah menyediakan yang kita perlukan. Kami adalah saksi. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Tetapi Tuhan hadir di setiap masa. 96 kita bergumul tidak ada ruang. 2010 kita bergumul tidak ada uang. 2020 kita bergumul kebanyakan ruang. Tetapi Tuhan itu hadir. Tuhan hadir bahkan di salah satu masa paling gelap. 2 Maret 2020 mungkin menjadi salah satu hari yang menaikkan kewaspadaan kita. Mungkin juga masih membekas di memori kita bagaimana pandemi itu betul-betul mengubrak-abrik tatanan hidup kita bersama. Duka cita, ada luka di sana.
ada air mata yang menjadi jamuan kita setiap hari. Ada beberapa orang kehilangan hampir seluruh anggota keluarga. Tangisan bagaikan makanan kita sehari-hari. Suara sirine ambulans, berita-berita, bahkan narasi-narasi khotbah dan ilustrasi tentang COVID-19 rasanya begitu memekakkan telinga kita, bukan? Namun kita menyaksikan, kami menyaksikan, saya menyaksikan bagaimana Tuhan itu betul-betul hadir di setiap masa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Allah Israel, Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia melindungi kita, melindungi gereja, melindungi umatnya dengan tangannya yang kuat. Saudara masih ingatkah video ini? Tepat 20 hari setelah kasus pertama COVID-19, kita memulai ibadah streaming pertama kita. Peralatannya terbatas saat itu, dan kita punya bayang-bayang musuh yang gak kelihatan, musuhnya virus. Tapi Tuhan itu begitu setia. Dia menggerakkan umatnya untuk melayani. Bukan hanya sekadar melayani, tetapi melayani dengan tulus hati. Saudara, menjadi para pelayan pada masa COVID itu tantangannya besar. Sebagai para pelayan, kita harus menjalani protokol kesehatan yang ketat. Setiap kali mau pelayanan itu harus swab. Mungkin masih ingat rasanya di swab. Yang paling menyakitkan itu bukan waktu di swabnya, tetapi ketika harus menunggu hasilnya. Karena kita tahu ketika hasilnya positif, hati kita menjadi kecut. Kita merasa sepi karena kita harus diisolasi. Namun saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia menjaga dengan setia. Bahkan sukacita para pelayan itu bisa dirasakan bersama ketika masih diberi kesempatan melayani. Atau ingatkah saudara dengan poster ini? Ini adalah poster uji coba kebaktian onsite setelah pandemi itu mulai mereda. Uji coba kebaktian onsite pertama kita hanya mengizinkan 26 orang saja. Terlalu banyak ruangnya. Tapi puji Tuhan, kuotanya selalu penuh. Kita mengingat momen-momen di mana Tuhan itu menaruh rasa dahaga yang begitu kuatnya. Kita haus, kita rindu untuk bisa bersekutu bersama. Bersekutu bersama
di gereja ini kita merindukan itu. Dalam kondisi yang buruk, salah satunya kondisi ekonomi yang terpuruk, kayaknya setiap zaman itu selain ruang ada uangnya juga. Tapi kita patut bersyukur. Tuhan itu mencukupkan. Dan bukan hanya mencukupkan, Tuhan itu menggerakkan orang-orang, menggerakkan kita bersama, menggerakkan gereja untuk saling peduli, saling menjaga satu dengan yang lain. Salah satu keputusan yang paling penting yang kita ambil sebagai gereja yang diwakili oleh majelis jemaat adalah kita membuat keputusan demikian. Pelayanan diakonia, pelayanan beasiswa harus tetap jalan. Mereka yang membutuhkan kita topang, kita dukung bersama sebagai gereja. Sesuatu yang patut kita syukuri. Di tengah kondisi yang sulit, termasuk kondisi ekonomi yang sulit, Tuhan itu tetap menyatakan pertolongan dan topangannya yang menggerakkan umatnya untuk berbagi, bahkan berbagi dengan lebih lagi. Saudara, Tuhan itu juga menggerakkan orang-orang untuk peduli, untuk berbagi melalui komunitas peduli isoman. Ada yang pernah jadi isoman? Saya pernah. Komunitas peduli isoman atau disingkat dengan KOPI menjadi salah satu cara Tuhan itu menjaga umatnya. Mereka yang terpapar virus saat itu diberikan layanan, ada call center, kalau emergensi bisa langsung menghubungi. Ada dokter, saya melihat ada beberapa dokter yang hadir di sini. Setiap saat siaga untuk ditelepon. Ada juga meal train, karena sulit untuk memenuhi asupan gizi, maka dibutuhkan meal train. Bahkan kita juga memberikan bantuan oksigen. Ada masa di mana sangat sulit cari oksigen. Saya juga melihat di sini hadir, sempat gotong tabung oksigen yang besar itu. Ada juga pelayanan konseling. Tuhan itu baik. Tuhan setia menjaga kita. Di tengah masa yang sulit, Tuhan itu mengulurkan tangannya, sehingga dalam kondisi terpuruk, kondisi tergelap sekalipun, gerejanya bisa bertahan. Kita bukan hanya bisa bertahan, tetapi kita bisa menjadi berkat. Ia Allah yang hadir di segala masa. Ia Allah yang hadir dan menggerakkan orang-orang untuk menjadi saluran berkat-Nya. Kami adalah saksi. Setiap masa ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya. Tetapi Tuhan hadir di setiap masa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di antara kita hadir Bapak, Ibu, saudara-saudara yang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan bersama-sama. Saya tidak bisa sebutkan setiap pelayanan atau setiap orang yang pernah terlibat di dalam menjadi bagian dari hamba-hambanya melayani di GKI Pregolan Bunder. Saya sebut saja ada guru sekolah minggu, saya sebut saja ada pengurus komisi, anggota paduan suara, unit-unit seperti
orkestra, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kita bersyukur karena jemaat mengambil bagian sebagai tubuh Kristus untuk menghidupkan gerejanya. Gereja bukan organisasi, tapi gereja adalah organisme, sebuah tubuh Kristus yang hidup. Dan kehadiran Bapak Ibu, keterlibatan Bapak Ibu itu menghidupkan gerejanya. Dan saya bersyukur dalam setiap masa Tuhan mengutus orang-orang, setiap pribadi untuk mempersembahkan dirinya, terlibat dan ambil bagian untuk menjadi bagian dari perjalanan iman GKI Pragulan Bunder dari 181 sampai dengan sekarang ini. Izinkan pada kesempatan malam hari ini, tanpa mengecilkan yang lain, kita bisa terwakilkan generasi demi generasi melalui teman-teman kita yang pernah terlibat di dalam kemajelisan. Saya tidak mengatakan menjadi anggota majelis itu lebih tinggi statusnya daripada pelayan yang lain, tetapi teman-teman yang pernah terlibat di dalam kemajelisan ini menjadi saksi iman dari lingkup yang lebih kecil kepada lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengundang untuk saudara-saudara sekalian, para, saya sebutnya nggak enak ya, apa ya, ex itu nggak enak, mantan itu nggak enak. Saya katakan beginilah, yang pernah terlibat jadi anggota majelis jemaat gitu ya, yang pernah terlibat jadi anggota majelis jemaat, yang bersama-sama menyaksikan iman. Saya katakan ex atau mantan ini belum, mungkin saja berikutnya akan jadi majelis lagi gitu loh ya, bukan jadi mantan terus kan. Tapi makanya nggak cocok ngomong ex dan mantan, karena apa, tahun depan bisa jadi majelis gitu loh. Jadi bisa apa ya, bisa blur gitu, bisa bias. Tapi saya dengan berbahagia dan bersyukur, kami ingin memberikan apresiasi sedikit kepada Bapak Ibu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan iman di dalam pelayanan kemajelisan. Saya mengundang juga para pendamping atau pasangannya untuk bangkit berdiri. Karena apa? Kemajelisan ini sangat disupport oleh keluarga, sangat disupport oleh pasangannya dalam berdoa dan memberikan waktu yang berharga bagi keluarga. Tapi kemudian keluarga ini mendukung untuk bisa anggota majelis jemaat ini memprioritaskan pelayanan di dalam kehidupan jemaat. Pada kesempatan ini saya mengundang teman-teman yang pernah terlibat di dalam kemajelisan bisa bangkit berdiri di tempat saja. Silakan. Kita berikan ucapan terima kasih teman-teman. Begitu juga Bu Endah, Bu Sarah, siapa lagi? Adakah yang lain? Ada Pak, Bu Widya. Bu Widya ya, Bu Widya. Silakan, mana Bu Widya? Tante Budi bisa bangkit berdiri. Tante Budi Pras. Ya, nggak kerungu ya, nggak apa-apa ya. Ya, pokoknya malam ini toleransinya full ya, nggak apa-apa ya. Oke, adakah yang lain? Baik, teman-teman, kita berikan tepuk tangan bersama untuk kita semua, untuk kemuliaan Tuhan ya, karena Tuhan menghadirkan mereka di dalam kehidupan jemaat kita. Ci, Ruby, bangkit berdiri, ya. Baik, tidak mengecilkan arti keberadaan Bapak Ibu, tapi kiranya terimalah ucapan terima kasih dan apresiasi kami dalam bentuk yang sederhana ini. Dipersilakan teman-teman anggota majelis jemaat memberikan bingkisan kecil ya, berupa ucapan terima kasih dalam bentuk bunga ya kepada rekan-rekan sekalian. Silakan.
disundong kalau misalnya jangan nanya Kak. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ini mengingatkan kembali kalau Bapak Ibu sudah menerima bunga, tidak ada yang gratis ya. Enggak, maksudnya artinya jangan lupa pelayanan gitu ya. Jangan lupa support kita. Oh ya, Budian. Oh iya. Oke. Saya ucapkan terima kasih mewakili jemaat dan mewakili majelis jemaat yang saat ini menjabat. Berterima kasih untuk perjalanan iman bersama, dan tentunya terus berjalan bersama menjadi bagian dari tubuh Kristus bersama, dan jangan lupakan untuk kita saling mendoakan. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita melanjutkan perjalanan iman kita bersama. GKI Pregolan Bundar bukan gereja yang membangun kemasan, tapi kita concern kepada kedalaman dan kualitas iman kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus punya kepekaan bahwa dunia ini pasti berakhir, dan kita masuk di dalam sebuah fase yang kita sebut dengan zaman akhir, dan tidak ada zaman berikutnya setelah zaman akhir. Kita ada di dalam sebuah kenyamanan yang sangat nyaman, sehingga kita sadar bahwa ada amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita bersama-sama. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan hanya tugas pendeta dan tugas majelis, tapi ini merupakan sebuah panggilan kita bersama untuk menjalani kehidupan sebagai muridnya. Maka visi misi gereja ini, jemaat ini sampai dengan 2030 adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dengan misi yang kita jalankan adalah pemuritan yang utuh dan seimbang. Mari bersama-sama, Bapak Ibu saya, menjalani kemuritan ini mulai dari diri kita terlebih dahulu, dan saling mengingatkan bahwa kita adalah murid Kristus. Bapak Ibu bisa salami kiri kanannya, selamat ulang tahun murid Kristus ya. Maaf, saya rada lupa abis ini apa lagi ya. Maju ke depan majelisnya. Oke. Bapak Ibu majelis jemaat bisa maju ke depan, rada lupa saya. Bisa berdiri menghadap jemaat. Betul ya? Begitu ya Fani ya? Ya, kita bersyukur karena anggota majelis jemaat atau hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk menjadi majelis jemaat adalah intergenerasi, dan ini juga sekaligus mengajak kita semua mendoakan dan juga mengumulkan bersama dalam perjalanan iman ini. Kita patut bersyukur karena izin PBG 2, PBG namanya PBG ya. PBG untuk GSG 2 terbit resmi kapan ya? Lupa saya. Kebanyakan vitamin ini. Kebanyakan suplemen. Bulan lalu ya? Betul ya? Bulan lalu ya. Izin bangunan
belakang PBG atau izin resmi terbit dan kita akan membangun bersama-sama dalam perjalanan ini. Mari bersama saya ini menjadi bagian iman kita ya. Karena sekali lagi kalau ditanya untuk apa? Sekali lagi pergumulan kita untuk mengembangkan sekolah minggu, remaja, pemuda adalah bagian yang menjadi penting untuk kita bangun generasi muda kita. Meskipun GKI Pregulan Bundar bukan gereja generasi muda, tapi semua generasi saling melengkapi. Maka gereja ini adalah gereja intergenerasi, bukan hanya gerejanya generasi muda, tapi intergenerasi. Karena setiap generasi dan setiap pribadi adalah murid Kristus yang penting untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Amin, saudara-saudara. Maka pada kesempatan ini saya mengundang juga Bapak Ibu terlibat mengucap syukur dengan bentuk persembahan. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui guci yang ada di depan sebagai respon dari ucapan syukur kita bersama pada momentum ibadah ucapan syukur kita. Mari kita berjalan 144, kita berjalan ke tahun depan, dan jangan lupa 6 tahun lagi kita akan memperingati 150 tahun. Ya, dan satu doa saya sederhana, mudah-mudahan kita semua masih ada. Amin. Ya, katakan satu dengan yang lain. Doa saya masih ada ya. Masih ada. Ya, kalau nggak ada di sini di sorga, tapi mudah-mudahan kita masih bisa menyaksikan ya. Dikasih kesempatan Tuhan, anugerah Tuhan, kita masih hadir di tempat ini, walaupun di sana lebih enak sama Tuhan Yesus. Tapi itu kesempatan kita bisa mensyukuri 150 tahun. Mari kita sama-sama mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Dipersilakan nanti Bapak Ibu memberikan persembahan dari kiri dan kanan ya. Lalu nanti setelah memberikan persembahan melewat jalan tengah. Demikian. Mari kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji
Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapak Ibu sekalian, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami hari ini datang dengan hati yang penuh ucapan syukur karena Engkau telah memelihara gereja-Mu hingga pada hari ini. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu, Engkau adalah Tuhan yang sudah mendirikan jemaat-Mu di tempat ini, dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Gereja ini berdiri bukan karena kami kuat, tetapi karena Kristus Tuhan kami adalah Tuhan yang kuat, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Hari ini kami bersyukur karena mengingat Injil Kristus yang sudah dibawa sampai kepada tempat ini, dan kami boleh menghidupi Injil itu, dan kami boleh berharap dan punya pengharapan ke depan bahwa Injil mula menjadi dasar untuk kami berjalan ke depan. Karena kami yakin bahwa Injil Tuhan adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kiranya semua pelayanan, pengajaran, persekutuan, bahkan apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami boleh menyatakan siapa Yesus di dalam dan melalui hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu hari ini supaya mereka terus diberikan hati yang taat dan penuh dengan kasih. Sebagaimana kami boleh menjalani hidup yang berpadanan dengan Injil-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap anggota jemaat boleh menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk semua hamba Tuhan, pelayan jemaat, majelis. Kami boleh bergandengan tangan bersama-sama setia menggembalakan dan melayani dengan hati yang murni. Berikanlah kepada kami hikmat, kesabaran, dan kekuatan dari Roh Kudus, supaya kami boleh mengatakan seperti Tuhan di dalam firman-Mu yang mengatakan, cukuplah kasih karunia yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, karena di dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi nyata ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ke depan pelayanan di gereja ini. Tuntunlah gereja ini ya Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, membela yang tertindas, mengasihi mereka yang terluka, merangkul mereka yang belum mengenal Injil, memberitakan Injil sebagaimana kami hidup di dalam Injil-Mu Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan panggil kami untuk menjadikan semua bangsa murid. Tolonglah Tuhan supaya kami tidak hanya menjadi orang yang beragama Kristen yang hanya setiap minggu datang ke gereja dan pulang dari gereja ini, tapi tidak bertumbuh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Melainkan kami rindu kami menjadi murid Yesus yang dibentuk, memikul salib, menyangkal diri kami, dan menjadikan semua orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan semua rencana, program, perjalanan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kami sekalian, boleh Tuhan sendiri yang meneruskannya sampai kepada akhirnya pada waktu Yesus Kristus akan datang kembali. Ini doa kami ya Tuhan. Kami sesungguhnya hanyalah hamba-Mu Tuhan, ini adalah ladang-Mu. Kami pekerja di ladang-Mu ya Tuhan. Selama masih ada siang kami boleh bekerja, karena kami tahu akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang bekerja. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Kiranya semuanya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bawa segenap pergumulan kami, program ke depan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat manusia, satu-satunya kepala gereja ini yang kuat dan teguh, kami berdoa dan memohon. Amin. Tetap berdiri saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Saya mempersilakan para pendeta boleh maju ke depan.
Pak Yohanes dan Pak Agus tidak bisa hadir karena kondisinya kurang fit. Mohon dimaklumi ya. Saudara, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Namun Allah hadir di sepanjang masa. Kita semua adalah saksi dan kita percaya bahwa Allah yang telah menjaga gerejanya hingga saat ini. Allah yang telah menjaga gerejanya adalah Allah yang akan terus menjaga gerejanya sampai selama-lamanya. Mari kita pulang dengan sukacita sebagai saksi-saksi Allah yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terimalah janjinya. Syukur kepada Allah. Melangkahlah di dalam penyertaannya. Kini dan selamanya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dengan demikian ibadah malam puji-pujian kita pada hari ini telah selesai. Selamat ulang tahun untuk GKI Pregolan Bunder yang ke-144 dan selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan memberkati.